Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rio Andreas Sinaga dengan NIM C0D02002. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan materi konsep dasar pembukuan dalam akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Dr. Firmy Eka Putra, SI, MSI, CIQ, NR, GSRS. Pengertian pembukuan. Menurut pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi aset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan atau kewajiban untuk merahasiakan pembukuan tersebut ditiadakan atau gugur. 2. Kewajiban pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi. Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang KUP menyatakan pengecualian penyelenggara pembukuan bagi wajib orang pribadi, tetapi tetap menyelenggarakan pencatatan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03 2007 tentang bentuk dan cara perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi mengatur kewajiban pencatatan. Wajib pajak orang pribadi diwajibkan menyelenggarakan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan yang bebas yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan itu, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 3. Peran akuntansi perpajakan Indonesia. Melalui Inpres nomor 6 tahun 1979 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1979 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 108 KMK 00779, wajib pajak yang diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntansi publik. Laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi publik tidak dikoreksi kecuali apabila laporan itu ternyata tidak benar. Dengan demikian, sejak 1979, peranan akuntansi semakin meningkat dalam perpajakan. Penggunaan norma penghitungan penghasilan. Penghitungan besaran penghasilan itu untuk setiap jenis penghasilan bruto yang diperoleh wajib pajak ditetapkan dengan presentasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sedangkan sebagai pengawasannya, bahwa setiap wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila ternyata wajib pajak orang pribadi tersebut tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan, maka wajib pajak dimaksud dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Norma perhitungan tersebut digunakan sebagai pedoman menentukan besarnya penghasilan itu. Norma penghitungan penghasilan itu hanya boleh digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Mata uang pembukuan atau pencatatan dan konvergensi IFRS. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dari sisi tak dikenal mata uang pencatatan dan mata uang pelaporan. Konvergensi IFRS yaitu membuat standar akuntansi menjadi sama atau serupa dengan IFRS dengan mengadopsi penuh dan melakukan harmonisasi. Kegiatan konvergensi IFRS diprogramkan yaitu keharusan di era globalisasi ini yang tidak perlu diragukan lagi dengan memperhatikan jangkauan konvergensi IFRS dan masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian. Pengecualian dan sanksi dari kewajiban pembukuan. Pengecualian kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib pajak melakukan pencatatan adalah terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan itu dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak
tidak atau kurang bayar. Apabila seorang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 tahun terutang sejak selesainya menjalani pidana yang dilakukan, maka pidananya dilipat gandakan. 7. Penyelenggaraan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 DMK 03/2007 tanggal 28 Desember 2007 memberikan tata cara penyelenggaraan pembukuan dengan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu bahasa Inggris, satuan mata uang dolar Amerika Serikat yang meliputi wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing atau PMA yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PMA. Wajib pajak dalam rangka kontrak kerja yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. Wajib pajak kontraktor kontrak kerja sama atau KKS yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. Pembukuan dengan komputer. Ketentuan yang harus dipenuhi sehubungan dengan penggunaan komputer dalam pembukuan wajib pajak antara lain: 1. Pembukuan tersebut memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 28 Undang-Undang KUP. Hasil cetak atau print out komputer yang berkenan dengan membukukan perusahaan dapat tersedia dengan cepat bila diperlakukan dalam pemeriksaan. Kewajiban bagi wajib pajak memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan dan dokumen sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 3 huruf A Undang-Undang KUP berlaku pula untuk memperlihatkan dan meminjamkan semua sarana atau perangkat sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan pembukuan dengan komputer. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat malam.